Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Lili Supendi dari SMA Negeri 1 Cicalengka, Kabupaten Bandung, calon guru penggerak angkatan ke-7. Pada kesempatan ini akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Selamat menyaksikan. Pada koneksi antar materi ini, saya akan menghubungkan atau mengkaitkan modul-modul yang telah dipelajari, yaitu modul 1.1 tentang pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Kesemuanya ini dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita akan mulai dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ini artinya, pendidikan memegang peranan penting dalam membangun kebudayaan dan peradaban dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ini adalah konsep universal yang diterima oleh siapapun dan kapanpun. Yang ketiga, pendidikan berpihak pada murid dan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, konsep Trirahayu, bahwa semua hal saling berhubungan di mana saatnya kita mengajarkan kepada anak didik kita untuk maju dan bahagia bersama tanpa menjatuhkan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, konsep Trikon, continue, konvergen, dan konsentris. Ini menunjukkan keberlanjutan, terbuka, dan tidak melupakan identitas dan budaya lokal yang kita miliki. Ya, setelah kita memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka hal tersebut harus tercermin dalam nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, inovatif, mandiri, kolaboratif, dan reflektif. Itu, pemikiran Ki Hajar Dewantara juga harus tercermin dalam peran kita selaku guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga, mendorong kolaborasi dengan seluruh komponen sekolah dan luar sekolah. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Kesemuanya ini dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di sekolah. Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan peran pendidik dan tujuan pendidikan yang berpihak kepada murid, menuju profil pelajar Pancasila, maka perlu menyusun visi perubahan dengan melihat potensi dan keunggulan di sekolah, dan selanjutnya diturunkan ke dalam prakarsa perubahan di lingkungan sekolah. Nah, agar dapat memiliki visi yang berpihak kepada murid, maka kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Inquiry apresiatif adalah manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis pada kekuatan atau keunggulan yang dimiliki sekolah. Selanjutnya, prakarsa perubahan yang telah ada dijabarkan melalui tahapan Bagja. Dalam budaya positif, melalui tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan yang baik yang kita kenal sebagai budaya positif. Budaya positif akan menciptakan lingkungan yang seimbang, berdaya, nyaman, dan bahagia bagi murid. Budaya positif juga akan mendorong murid dalam menggali potensinya sehingga mereka menjadi insan yang merdeka dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kesimpulan, sebagai guru, kita perlu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi perubahan di lingkungan sekolah. Visi perubahan harus mampu menemukan potensi dan keunggulan sekolah sehingga dapat dikembangkan menjadi prakarsa perubahan yang dijabarkan melalui pendekatan inquiry apresiatif atau IA dengan model tahapan Bagja. Melalui tahapan Bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan baik yang kita kenal sebagai budaya positif. Guru memahami posisi kontrol sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi, sehingga akan tercipta suasana lingkungan sekolah yang berdaya, seimbang, nyaman, dan bahagia dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita akan membahas tentang refleksi 1 yang diawali dengan pertanyaan pemantik sebagai berikut. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Kita akan membahasnya mulai dari disiplin positif, bahwa hal ini merupakan upaya untuk mendidik murid untuk mewujudkan kebajikan universal. Teori kontrol dan motivasi, bahwa setiap orang memiliki kontrol diri dan setiap tindakannya memiliki tujuan dan motivasi dalam dirinya. Dalam posisi kontrol guru terdiri dari pemberi hukuman, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan universal untuk membangun budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir, segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Refleksi 2. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya berpikir untuk melibatkan seluruh komponen sekolah, terutama murid, dalam membangun budaya disiplin positif, termasuk menyusun keyakinan sekolah atau kelas, dalam rangka menciptakan suasana yang nyaman, berdaya, dan bahagia di lingkungan sekolah. Perubahan lainnya, yaitu selama ini saya selaku guru dan kesiswaan selalu menempatkan diri sebagai posisi kontrol penghukum dan pemantau, yang ternyata kurang efektif. Maka sekarang saya akan melakukan perubahan menjadi posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Refleksi ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya ketika menangani kasus indisipliner siswa di sekolah, saya berusaha untuk menempatkan diri sebagai posisi kontrol manager dan menerapkan segitiga restitusi. Hal ini menjadi tidak mudah bagi saya karena perlu adaptasi, terutama ketika menghadapi siswa yang cukup lekat dengan budaya indisipliner, sehingga memerlukan waktu yang panjang ketika menstabilkan identitas siswa yang bersangkutan. Hal ini tentu saja menguji kesabaran dan perlu adanya kerjasama dengan BK, wali kelas, kesiswaan, dan orang tua dalam membangun kesadaran siswa tersebut sehingga memiliki kesadaran dan tanggung jawab dalam memperbaiki diri. Refleksi 4. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa senang dan tertantang dalam melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani masalah siswa. Saya harus lebih sabar dan bijaksana dalam membangun kesadaran murid agar mereka dapat memiliki inisiatif, mandiri, dan bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Selain itu, saya perlu menikmati proses yang tentunya tidak mudah, terutama membangun kolaborasi dengan seluruh komponen sekolah dalam menciptakan budaya positif. Refleksi 5. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik dan berjalan di lingkungan sekolah adalah praktek kolaborasi dan kerjasama komponen sekolah seperti kesiswaan, BK, wali kelas, guru mapel, dan organisasi siswa dalam menerapkan budaya disiplin positif di sekolah sudah berjalan dengan baik. Adapun hal yang masih harus diperbaiki adalah kesabaran dan kebijaksanaan dalam melakukan adaptasi untuk menjalankan posisi kontrol sebagai manajer, sekaligus menerapkan segitiga restitusi dalam membangun kesadaran dan proses kolaboratif dengan murid dalam mewujudkan suasana yang nyaman dan bahagia di sekolah. Refleksi 6. Sebelum mempelajari model ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimanakah perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa saja yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Selama ini, saya selaku guru dan kesiswaan selalu menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau dalam menegakkan disiplin positif di sekolah. Saya merasa saat itu, siswa harus diberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahannya walaupun hasilnya ternyata kurang maksimal. Sekarang, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Siswa diajak berdialog dan secara kolaboratif membangun kesadaran pribadinya sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelumnya, dalam menangani permasalahan siswa, saya pernah melakukan tahapan segitiga restitusi namun tidak utuh. Tahapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan sebelumnya adalah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Saya belum sampai pada tahapan menanyakan keyakinan, karena saat itu saya belum memiliki pengetahuan dan lebih dominan langsung menghukum sebagai efek jera agar murid tidak mengulangi kesalahannya. Refleksi 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah, perlu kolaborasi, kerjasama, dan partisipasi seluruh komponen sekolah, termasuk pelibatan orang tua murid, sehingga menjadi sebuah gerakan bersama dan menyeluruh yang pada akhirnya mewujudkan insan yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Guru bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.